Semua, Halo. ya, puji Bapak Yahweh sekali lagi seperti yang Pak Gembala kita katakan tadi, betapa luar biasa kita di sini bisa berkumpul beribadah, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena cakap pintar kita bisa hadir di sini di hari Sabat ini, hari Sabat yang luar biasa, dengan tidak mengurangi hormat dan respect juga kepada saudara-saudara kita yang hanya bisa beribadah di hari Minggu. Kita bisa diberi kesempatan di sini sama Tuhan kita, Elohim kita, sesembahan kita yang namanya Bapak Yahweh dalam Yesus Masih untuk beribadah di hari Sabat, ya. Terima kasih. Asisten kecil. Oke. Hari ini kita akan belajar yang basic-basic aja, ya, saudara. Dibantu oleh saudara Samuel. Apa yang kita pelajari hari ini, ya? Udah dikirim belum sama Pak? Udah. Belum ya? Aduh, ternyata belum. Jadi ini kita mau belajar yang basic. Kita datang ke tempat ini, kita ketemu saudara-saudara kita ucapkan salam sambil ucapkan Shalom. Itu satu yang mau kita bahas sama-sama, ya, saudara. Ucapan Shalom yang sudah menjadi bahasa internasional sekarang. Amin, saudara. Siapa yang nggak kenal kata-kata Shalom ini? Yang tadinya hanya terbatas di sebuah daerah di Timur Tengah sana, sebuah negara kecil yang wilayahnya kurang dan luasnya dari Pulau Jawa kurang, tapi justru karena Bapak Yahweh sangat berkuasa, istilah ini menyebar ke seluruh dunia. Itu satu. Yang kedua, tadi di awal ibadah kita ucapkan Shema Israel, ya. Apa itu Shema Israel? Dari mana ayatnya? Ya, nanti kita belajar sama-sama pada hari ini. Dan yang ketiga adalah nanti kita juga di akhir ibadah, nanti Pak Gembala akan mengucapkan doa berkat. Sebagian besar dari kita di sini sudah tahu yang namanya Birkat Kohanim, ya, Birkat Kohanim. Apa itu? Birkat Kohanim ini apa? Dasar ayatnya di mana? Di mana saya? Udah? Oh, belum bisa. Bentar. Kalau gitu dari saya. Belum kan? Oh, tutup ya? Yang saya kirim ke kamu ya? Gimana ya? Kok hilang ya? Ini HP saya memang belakangan ngacok ini memang. Pakai ini bisa nggak sih? Nggak bisa dikirim. Tapi udah ke. Ada sih tapi hilang. Coba mungkin dari HP-nya Pak Jimmy aja langsung. Karena gini, saudara, berapa waktu yang lalu ini kesaksian sedikit ya, sambil nunggu. Tuhan Yesus melepaskan kami dari sebuah usaha penipuan. Ya. Jadi siang itu saya tidur karena capek. Terus sore udah agak malam tuh kebangun karena ada yang telepon. Di telepon saya itu tulisannya UOB, telepon WhatsApp UOB. Karena saya punya kartu kredit dari UOB. Saya mikirnya, oh ini paling dari kartu kredit, mungkin mau nawarin apa, cuma kok jarang-jarang nelfon. Saya jawab. Terus dia bilang, Pak Bayu, ini saya saya dari Bank Gobi, nama saya bla bla bla. Kami melihat ada transaksi yang mencurigakan dari Tokopedia.
Kalau Bapak tidak merasa Tokopedia sebesar 8.200.000. Kalau Bapak tidak merasa melakukan transaksi, coba Bapak klik link yang ada di SMS, katanya gitu. Nah terus saya lihat ada dari Tokopedia SMS-nya, ada dari Lazada gitu. Yang di Lazada itu jadi 14 juta berapa gitu. Oh ya saya enggak, ya diklik aja Pak linknya itu. Mungkin istri saya dengar gitu, dia lari sambil ngasih kode gini, jangan diikutin. Cuma karena saya penasaran ya, saya klik dulu ini linknya. Nah, klik linknya, di situ kelihatan saya diminta untuk ngisi nomor kartu kredit, nomor kode konfirmasi dan kode expiry-nya kartu kredit saya. Gitu. Saya lihat sini, ini orang mau nipu ini. Terus saya ngasih kode ke istri saya. Iya, oke, bentar. Sambil saya coba ikutin ini apa, terus saya coba balik lagi ke nomornya dia gitu ya. Saya lihat, oh iya ini perusahaan nipu. Terus saya tutup teleponnya, saya telepon bank UOB-nya yang nomornya kayak 14.000 sekian gitu ya. Kalau bank di Indonesia kan nomornya 14.000 sekian gitu ya. Terus saya telepon dan confirm itu sebuah usaha penipuan. Kalau saya ikutin link semuanya masukin ya udah habis lah kartu kredit saya gitu ya. Tapi karena itu juga karena saya sudah terlanjur ngikutin link yang ada di situ oleh pihak bank, saya harus kalau nggak ganti HP saya di restore lagi ke factory setting gitu. Tuh gimana ya? Akhirnya udah ganti HP yang harganya nggak beda jauh lah gitu, yang baru tapi nggak beda jauh gitu. Udah. Nah pas ganti HP itu saudara, nomornya ngaco semua. Misalnya nomornya Pak Jimmy, tapi ternyata nomornya Samuel kayak gitu. Nah, itu banyak sekali ngaco ke sana sini gitu. Seharian istri saya ngebenerin, saudara dari pagi sampai malam. Akhirnya saya bilang, udahlah, biarinlah HP ini yang baru ini meskipun baru, data WA-nya hilang semua gitu. Dan sampai hari ini saya kalau mau telepon tuh make sure dulu. Saya mau telepon Yesua misalnya. Nih, cek bener kan nomor teleponnya Yesua yang ini. Kayak gitu saudara. Karena saya nggak mau telepon dia nanti ternyata yang nerima Bu Hermin gitu kan. Halo Yos, Bu Hermin yang nerima. Kan aneh gitu ya. Nah, anyway, kami bersyukur Tuhan melepaskan kami dari usaha orang fasik seperti itu. Kami terbebas, terlepas ya. Karena tanpa Roh Kudus kita bisa aja jatuh ke sana. Amin saudara-saudara. Biarlah ini jadi kesaksian yang baik buat kita semua, juga pelajaran. Jangan terima telepon atau percaya begitu saja kalau ada yang namanya telepon dari bank. Ya. Oke. Mari kita awali. Tadi mulainya dari Shalom dulu. Saya sambil lihat contekan saya ya, biasa ya. Ya, contekan saya udah hampir habis, isinya dari mana-mana ini. Oke. Shalom. Shalom ini kalau dari poin 2, transliterasi dari bahasa Ibrani yang artinya salam damai sejahtera. Ya, salam atau damai sejahtera. Kita bisa lihat ayatnya dari Matius atau Matius 10 ayat 12 sampai 13. Ya, Matius 10 ayat 12 sampai 13. Mari kita buka Matius 10 ayat 12. Oke. Ini perintah yang dilaksanakan, perintah yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya, ring satunya 12 rasul ini untuk pergi dulu menyebarkan
berita kabar keselamatan ya. Tuhan Yesus bilang gini, ini dari terjemahan Alkitab ILT 3 ya. Dan ketika masuk ke dalam sebuah rumah, salamilah itu, ucapkan salam ya. Yang ayat 13-nya, dan jika rumah itu sungguh layak, biarlah damaimu turun atasnya. Sebaliknya, jika hal itu tidak layak, biarlah damaimu kembali kepadamu. Gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya menyebarkan kabar kerajaan Elohim dan memberi kuasa damai sejahtera kepada murid-muridnya yang diutusnya ini. Sama seperti kita, saudara-saudara, kita yang ada di sini, minimal yang ada di sini, kita memiliki kuasa untuk membawa damai sejahtera itu. Amin. Jadi kemana saja kita datang, kita membawa damai sejahtera itu. Ya, kepada keluarga kita, kepada saudara kita yang terdekat maupun yang agak jauh sedikit, kemanapun kita datang, kita membawa damai sejahtera. Ya, kita ucapkan kepada orang-orang yang kita kenal. Berapa hari yang lalu kami makan di bakso Ciamplas, ya tahu. Kami lagi makan, terus ada pelanggan lain yang datang dari tetangga sebelah. Dan mereka biasa selalu mengucapkan salam kalau memasuki sebuah bangunan kosong atau tidak, bahkan ada yang masuk nanti juga mereka ucapkan salam. Ya, ucapannya yang assalamualaikum gitu ya, gitu. Saya lihat tadinya saya mau jawab, jawabannya apa? Alika shalom dong, ya kan? Tadinya saya mau jawab gitu, tapi saya diingatkan, tidak semua orang bisa menerima ucapan salam itu sekarang. Ya, jadi saya nggak jadi ngomongnya. Tadinya saya udah mau refleks gitu, tapi terus nggak jadi gitu. Saya rasa istri saya juga sama, untuk datang ucapan salam, terus istri saya juga gini, mungkin mau jawab ya. Anyway, itu di situ. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, yang bisa balik lagi saya. Ya, dari Lukas 10 ayat 5 ya. Kita baca Lukas 10 ayat 5. Dan ke dalam rumah manapun kamu akan masuk, ucapkanlah terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, damai sejahtera bagi rumah ini. Tuhan mau kita ucapkan shalom, gitu. Khususnya untuk pemberitaan Injil. Saya bersyukur saudara-saudara, di gereja-gereja di Indonesia, ya, pada umumnya baik WL maupun yang membawakan firman selalu ucapkan shalom. Dan lebih bersyukur lagi, jemaatnya juga jawab shalom. Luar biasa ya saudara-saudara. Perintah Tuhan menyebar pelan-pelan sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah buktinya saudara. Ya, oke. Baik, poin berikutnya. Shalom itu juga ternyata sekarang sering dipakai sebagai ucapan halo. Gitu. Karena saking umumnya sekarang, saking umumnya ucapan shalom ini, sifatnya jadi seperti kata halo. Salah nggak? Saya tanya saudara-saudara, salah nggak? Nggak apa-apa saudara-saudara, nggak apa-apa. Karena dengan begitu, siapapun orang yang mengucapkannya, dia akan mengatakan damai sejahtera. Amin ya saudara-saudara ya. Gak apa-apa. Jadi kata shalom ini akar katanya adalah shalom. Kalau dalam bahasa Ibraninya ya, yang berarti keutuhan,
completeness, kesempurnaan kondisi fisik, emosi, sosial, dan keutuhan spiritual atau rohani. Keutuhan, komplit, gitu, tidak kurang apapun, gitu, baik fisik, emosi, gitu. Jadi yang mengucapkan itu memang dikasih karunia saat itu untuk mengucapkannya karena dia sedang kepenuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Minimal kata shalom saja. Ya. Memang kata shalom mirip kata salam dalam bahasa Arab. Mirip. Karena memang secara ilmu sejarah, ilmu bahasa, mereka adalah satu rumpun bahasa yang sama, ya, bahasa Semitik dianggapnya. Bahasa Semit dari kata Sem, keturunan Noah, yang bahasanya mirip-mirip di sana. Ya kalau di sini bahasa Sunda sama bahasa Jawa ada mirip-miripnya dikit lah. Dahar, gitu ya. Kecuali atos, ya. Atos bahasa sini artinya sudah, bahasa Jawa artinya keras, gitu, nggak bisa gitu ya. Oke. Dan sekali lagi secara umum shalom artinya damai, aman, aman dalam artian tidak ada konflik, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran gitu, tidak ada yang perbedaan gitu. Kemudian selamat. Selamat ini lebih ke, kalau istilah kalau saya mengerti lebih ke istilah safety, ya, safety, tidak mudah celaka gitu. Kayak kita naik motor, kita pakai helm supaya apa? Supaya safety salah satunya, ya, begitu. Terus nyaman juga berarti sejahtera, utuh atau sempurna. Juga ada yang menafsirkannya harmonis dengan sang penguasa, sesama, dan alam. Gitu. Ada keharmonisan di sini, nggak merusak, tidak memberontak, gitu ya. Jadi dengan satu kata simple ini, kuasanya sampai ke sini. Kami dulu punya kami suka ibadah keluarga dulu yang dilayani oleh Pak Petrus Adijaya namanya. Beliau sudah tua, sekarang sudah hanya bisa di tempat tidur. Tapi dia pernah cerita, shalom itu artinya ini, damai, aman, dalam artian tidak ada konflik, selamat, yang artinya safety, tidak celaka, nyaman, sejahtera, utuh, sempurna, harmonis. Jadi ada 7 gitu. Satu lagi kalau nggak salah, tidak kekurangan apapun, ya. Tidak kekurangan apapun. Bayangkan saudara-saudara, tidak kekurangan apapun. Orang yang mengucapkan shalom dan yang menerimanya tidak kekurangan apapun. Amin, saudara? Amin. Amin. Luar biasa. Betapa Roh Kudus sayang sama kita sehingga kita diberi keistimewaan untuk bisa mengucapkan shalom. Ya, saudara-saudara. Oke, berikutnya. Inilah arti berikutnya. Shalom ini memiliki konsep damai yang aktif. Ya. Tidak terbatas aspek sosial dan politik. Jadi dengan kita mengatakan shalom, kita menjadi agen, kalau bisa disebut, agen kedamaian yang aktif. Nggak cuma diem, damai supaya tidak ada konflik, kita diam supaya tidak ada konflik, nggak cuma itu. Tapi dengan kita mengucapkan shalom, kita menghentikan konflik, ya. Kita aktif melakukan hal yang damai itu, seperti yang Tuhan mau di Matius 5 ayat 9. Ya, kita buka Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membuat damai karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Amin. Ini
kita akan membawa damai kemanapun kita pergi. Hanya dengan katakan shalom, kita membawa damai. Bahkan dunia itu sangat merindukan kedamaian, ya. Sampai-sampai ada Nobel Prize, hadiah Nobel untuk Nobel perdamaian. Harga kalau nggak salah nilainya 1 miliar ya, yang dapat itu. 1 miliar rupiah, nggak tahu sekarang. Kasih. Tapi kita yang membawa damai sejahtera ini, hadiahnya apa? Hadiahnya apa, saudara-saudara? Anak-anak Elohim. Kita punya status anak-anak Elohim. Siapa yang nggak mau jadi anaknya Elohim kita? Siapa yang nggak mau? Di situ kita akan mendapatkan shalom yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara, tidak akan pernah kekurangan apapun. Luar biasa. Ya. Oke. Poin berikutnya. Istilah shalom juga sangat erat dengan nama Bapa kita. Kita tahu dulu waktu saya masih sekolah minggu, ada lagu Dialah Yahweh yang menyembuhkan, Dialah Yahweh yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Yahweh sang damai, Yehova Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Terakhirnya Yahweh Shalom sang damai. Jadi kata shalom ini nempel banget gitu. Adalah karakter yang manunggal dengan Bapa Yahweh. Manunggal itu apa? Tidak terpisahkan. Ya, jadi satu. Bapa Yahweh kita itu Bapa Yahweh Elohim yang penuh kasih, penuh damai. Jadi karakternya ada di situ. Shalom. Ya. Dalam kitab Hakim-Hakim, di sini waktu kalau nggak salah ini cerita waktu Gideon membuat mezbah dan dia menyebutkan Yahweh Shalom. Anda bisa lihat nanti, ya. Ini semakin diperkuat. Jadi mungkin ini yang pertama kali, mungkin yang tercatat di situ. Tapi sebelumnya saya yakin karakter shalom sehingga melekat kepada Bapa Yahweh sudah ada di sana lama. Sebab itu Gideon membuat mezbah dan menyebut nama Yahweh Shalom di situ, ya. Dan saudara-saudara, bangsa Yahudi, sang pemilik kata atau bangsa yang dianugerahkan bahasa yang luar biasa, yang memiliki kata shalom ini sangat menghormati pemakaian kata shalom, yang karena merupakan karakter dari Bapa Yahweh, tidak terpisahkan, sehingga tidak menyebutkan di tempat yang tidak layak, seperti kamar mandi. Jadi misalnya gini, saya datang dari luar, karena baru datang, saya pengen ke toilet gitu. Saya ketemu Samuel misalnya di sana, baru ketemu hari itu. Sebaiknya saya tidak mengucapkan kata shalom di situ, kalau menurut tata ibadah Yahudi. Menurut saya, itu adalah praktek yang baik untuk dilakukan. Kenapa? Demi menghormati nama Bapa kita, demi mengingat nama Bapa kita. Keluar dulu, kalau udah beres semuanya baru ucapkan shalom. Gitu. Sama seperti ini. Talit, mungkin buat yang baru datang, ini apa? Nah, ini jubah doa yang disederhanakan. Ya, namanya talit. Ada sit-sitnya. Itu seperti yang Tuhan suruh untuk dipakai. Nah, ini tidak akan saya pakai waktu saya perlu ke toilet gitu. Saya harus melepaskannya demi menghormati nama Tuhan kita yang kita sangat sayangi. Ya. Kemudian dalam Judaisme modern, shalom dianggap sebagai landasan Torah. Ya. Mereka bilang bahwa Torah itu ada supaya ada shalom di antara umat manusia. Dan menurut pengajaran Talmud, seluruh isi Torah ya ada supaya ada shalom. Dan saya tidak membantah saudara-saudara, tanpa peraturan Tuhan
tanpa Torah, tanpa 10 perintah Elohim, apakah ada shalom di dunia ini? Orang akan saling mengganggu satu dengan yang lainnya, ngebunuh, mencuri, membinasakan satu dengan yang lainnya, persis seperti kelakuannya si jahat. Apakah ada shalom tanpa peraturan-peraturan ini di dunia? Tidak ada, saudara. Ya, jadi sekali lagi betapa bersyukurnya kita diberi privilege. Sekali lagi saya suka kata-kata ini ya, privilege, biar kelihatan keren sedikit lah. Keuntungan, karunia gitu, bahwa kita boleh mengucapkan shalom. Ya, oke. Berikutnya, nah ini yang akan kita pelajari hari ini, Shema Israel. Ya, yang kita ucapkan tadi di awal ibadah. Inilah dia. Dari mana kitabnya? Ulangan, Deuteronomi, bahasa Inggris. Kalau soalnya ini saya screenshot dari HP saya. Ya, nih. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah, hai Israel, Yahweh ini namanya dia. Yahweh, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris tulisannya Lord tapi huruf besar semua. Kalau bahasa Indonesia tulisannya Tuhan huruf besar semua, Tuhan. Ya. Yahweh Tuhan kita, Yahweh Esa, satu gitu. Kesatuan. Ya. Dan kelanjutannya wa ahabta et Yahweh Eloheka, dan kamu harus mengasihi Yahweh Elohimmu, Tuhanmu, sesambahanmu, bekal wafka ufka nafseka ufka meodeka, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, might atau meodeka. Meodeka ini sebetulnya dengan segenap andanya masing-masing. Nggak ada terjemahan aslinya sebetulnya, saudara-saudara. Misalnya, dengan segenap Anda kepada saya, dengan segenap saya yang namanya Bayu ini yang kerjaannya offshore atau oil field, yang punya keluarga di rumah, anaknya 2, yang hobinya pemotoran, gitu ya. Dengan segenap saya, apapun yang saya lakukan tiap hari, dengan segenapnya saya ini berbeda dengan segenapnya saudara-saudara yang ada di sini. Berbeda. Misalnya ada yang pengusaha catering seperti ibu, ada yang guru senior, ada yang tukang roti, ini katanya nih tukang roti yang nganterin ke Immanuel. Dengan segenap Anda masing-masing. Ada yang jago elektronik di sana, Pak Epi, ya, beda-beda. Jadi apapun yang kita lakukan, persembahkan semuanya itu seolah-olah kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh itu, dengan segenap, dengan meodeka ini artinya. Ya, saudara-saudara, kasihilah. Jadi Tuhan mau kita mengasihi, bukan cuma menyembah Dia, bukan cuma nurut tanpa nanya sama sekali, tidak. Karena Tuhan kita mengasihi kita, tidak menuntut kita menjadi slave atau budaknya Dia. Jadi Dia mau kita melakukan segala sesuatu yang baik karena kita mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita. Oke, next. Sekali lagi, ada di kitab Devarim kalau bahasa Ibrani-nya. Kitab Devarim dari kata dafar, tapi bentuknya jamak, artinya firman yang diulang-ulang. Memang perkataan firman itu harus diulang-ulang buat manusia. Sama seperti kita. Buat yang sudah punya anak, kalau ngasih tahu anaknya harus berulang-ulang. Betul kan? Mungkin Pak Gem kalau ngasih tahu Samuel cuma sekali,
Mungkin karena super kid mungkin beliau ini. Mungkin ya. Terpujilah Elohim kalau memang Samuel hanya dikasih tahu sekali dan nurut. Ya. Tapi pengalaman saya punya 2 anak yang super juga. Kalau ngasih tahu mulai dari nada do, re, mi, fa, sol, la sampai nada 3 oktav di atas baru dilakukan. Ya kadang-kadang re juga udah dilakukan gitu ya. Makin kesini makin diberkati. Amin saudara. Ya. Jadi Syema itu apa sih sebetulnya itu? Poin kedua. Deklarasi atau proklamasi kepada alam semesta bahwa Bapa Yahweh lah Elohim kita. Bapa Yahweh Elohim kita itu Esa. Dia deklarasi. Bentar lagi 17-an ya. Ada yang namanya proklamasi. Jadi waktu Indonesia dulu 17 Agustus proklamasi, heboh dunia. Ada negara baru nih di Asia Tenggara namanya Indonesia, menyatakan keberadaannya sebagai negara yang mandiri begitu. Heboh saudara-saudara. Negara Eropa mencoba balik lagi. Jepang udah dihajar 2 kali sama Amerika kan, udah keok, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah. Ini deklarasi kepada alam semesta. Saya biasa kalau nyuruh anak saya untuk Syema sebelum tidur atau bangun tidur, minimal harus terdengar di seluruh kamarnya dia. Karena itulah universe-nya dia saat itu untuk bangun. Harus terdengar. Memang ada saatnya saya juga saat bekerja dimanapun saya berada, saat saya mau mulai pekerjaan saya di lapangan, dalam hati saya mengucapkan Syema gitu. Atau pelan aja ngomongnya, sebagai deklarasi dari saya pribadi kepada siapapun yang ada di sekitar saya bahwa saya adalah milik Elohim yang namanya Yahweh. Ya, Syema Israel ini sebagai pengingat untuk mendengarkan Bapa Yahweh, mendengarkan firman-Nya dan berkomitmen setia kepadanya sebagai Elohim kita yang Esa. Ya, komitmen. Di sini juga mengandung perintahnya untuk mengasihi Elohim dengan segenap hati tadi, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Ada gambar di sebelahnya. Ini yang kita ucapkan. Syema Israel, kelihatan nggak ya? Yahweh Elohinu. Di sini ini Yahweh, tapi tulisannya di sini Adonai. Karena sebagian besar manusia mengertinya seperti orang Yahudi bahwa nama Bapa kita terlalu kudus untuk boleh diucapkan begitu. Ya. Sampai sekarang, sampai saat ini banyak yang beranggapan demikian. Tapi sekali lagi kita diberi privilege keberanian untuk menyatakan, memanggil nama Tuhan kita, tapi tetap dengan penuh rasa hormat dan rasa kasih, ya saudara-saudara, yaitu Yahweh. Oke. Sini. Berikutnya adalah baru Shem Kefod Malkuto Leolam Fa'ed. Apa sih artinya berikutnya? Ini adalah tambahan gitu. Sebetulnya ini adalah tambahan di Judaisme modern ataupun dalam mesianik, dalam Kristen mesianik. Tambahan. Yang artinya juga pengakuan. Diberkatilah, terpujilah, mulialah kerajaanmu, namanya kekal untuk selama-lamanya. Belum maju. Kurang maju. Itu gimana? Nah, sebenarnya. Oke. Ya, gitu. Oke, langsung aja ke page berikutnya. Ya. Ini dia. Mengucapkan Syema menghubungkan pribadi kita kepada Bapa Yahweh melalui afirmasi verbal, ucapan. Kita ngomong gitu bahwa kita punya hubungan yang spesial sama Bapa kita. Ya. Dan yang juga berarti penundukan diri.
Kita mengasihi dia sekaligus kita nurut sama dia. Seperti kita waktu kecil, kita mengasihi orang tua kita dan kita nurut sama orang tua kita. Oleh sebab itu kita panggil Tuhan kita adalah Bapa. Punya hubungan yang spesial, Bapa dan anak, yang tidak lepas. Ya, dan seperti saya bilang tadi, terdapat penambahan afirmasi, pengakuan, harapan, dan percaya bahwa diberkatilah atau terpujilah atau mulialah namanya, kerajaannya kekal selama-lamanya. Itulah artinya. Jadi sekali lagi deklarasi gitu ya, pengakuan dari dalam diri kita kepada alam semesta. Tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi pengakuan kepada alam semesta yang ada di sekeliling kita, bahwa kita ini milik dia. Dia namanya Bapa Yahweh yang Esa, yang Ehad, yang kasihnya luar biasa, tidak terbatas. Ya, coba berikutnya apa? Nah, sesuai dalam kitab Devarim atau Ulangan dalam pasal 6 ayat 4 sampai 9, Sema diucapkan 2 kali sehari saat bangun tidur dan saat rebah akan tidur atau tidur dalam tanda kutip. Dan tidur dalam tanda kutip apa saudara-saudara? Mati. Mati saudara. Saya ucapkan 2 kali karena saya mau nurut ini. Dan barangkali Tuhan panggil saya dalam tidur saya sudah ucapkan Sema sebelum saya dipanggil ulang. Ya, kita bisa bandingkan dengan ayat-ayat ini nanti, baik dalam Mazmur 3, Mazmur 4, ayat 4 sampai 5, ya, bahwa dalam tidur kita itu menyerahkan diri kita. Bahwa dalam tidur kita tetap memberikan yang terbaik, yaitu diri kita kepada Tuhan kita, untuk dipegang sama kasihnya, tidak dilepaskan waktu kita tidur. Ya, kita sebagai orang tua saat anak-anak kita tidur, ya udahlah. Kecuali anak kita lagi sakit, kayak kemarin yang kecil sakitnya panas, tidurnya di luar kamarnya dia, di ruang tengah saya sama istri saya. Tiap 3 jam bangun mantau berapa suhunya gitu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, hari Kamis sudah sembuh. Ya, ini sama juga dengan 121 Mazmur atau Tehillim 121. Ada yang tahu nggak kenapa saya tulisnya lebih besar sedikit huruf angkanya? Yang orang lama di sini, orang lama. 121-nya kira-kira kenapa saya bikin sedikit lebih besar? Bugem, ingat nggak ada apa di 121? Mazmur 121. Betul sekali. Hine loyanu, hine loyanu, Eloisa, Somer Israel. Ya, penjaga Israel tidak pernah tidur. Israel lagi diserang habis-habisan berapa waktu yang lalu. Tuhan tidur tidak? Tidak. Terbukti. Oke, ada yang bilang, oh, mereka punya teknologi yang hebat, namanya Iron Dome. Ada misil datang, tembak lagi jebret. Misil datang, tembak lagi jebret, gitu. Oh, mereka punya bunker masing-masing di rumahnya. Jadi korbannya sedikit. Ada korban memang 1-2. Tapi korban itu bukan penyembah Bapa Yahweh, saudara-saudara. Kalau korban tentaranya, tentara IDF-nya, Israel Defense Force, yang mati perang di negara sebelahnya yang kecil itu, wajar, ya.
Namanya perang pasti ada yang namanya collateral damage atau korban gitu, korban dari pihak tentara ataupun korban sipil. Itu ya. Dan Tuhan Yesus juga menegaskan kembali sebagai perintah pertama dan terutama dalam kitab Markus atau Markus 12 ayat 29 sampai 30. Ini waktu Tuhan ditanya sama ahli Taurat. Rabi, manggilnya Rabi. Perintah apa dalam Taurat yang utama, yang pertama? Iya. Tuhan Yesus jawabnya, dengar Israel, kasih dengar Yahweh Elohim. Itu yang pertama dan yang terutama. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi Shema ini ternyata juga adalah seruan untuk mengasihi sesama kita, tetangga kita. Ya. Mungkin ada tetangga kita yang kelakuannya sedikit mengganggu kita. Di antara kita di sini mungkin ada. Tapi ternyata kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Challenging, menantang. Saya nggak akan bilang susah ya, karena Tuhan sudah memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Makanya Dia nyuruh kita. Sekali lagi sama seperti kita, kalau nyuruh anak kita beliin jahe ke warung, pasti kasih uang kan? Gak mungkin beliin jahe gak ngasih uang. Tapi sama dengan Elohim kita. Saat kita dikasih tahu untuk mengasihi sesama kita, kita sudah diberi kuasa untuk mengasihi. Gak mungkin gak? Ya. Next. Berikutnya. Oke, hampir lupa. Sebagai bukti bahwa Shema itu dipakai secara internasional bahkan. Kita lihat dulu Shema yang ada di Israel. Sayangnya ini nggak bisa ada suaranya ya Sam ya. Tapi mungkin ada suara dari HP kamu yang bisa kedengeran nggak? Kalau kamu, nah yang ini dulu, yang atas dulu. Mirip panggilan doa tetangga sebelah. Ada suaranya nggak? Nggak ada ya? Coba, karena HP saya relatif masih baru ya saudara ya. Gara-gara mau ditipu waktu itu harus ganti HP. Ya udah coba dari HP saya aja ya. Gambarnya kecil karena cuma HP. Tapi suaranya oke, nggak apa-apa. Mana tadi? Punyanya Samuel tadi. Elohim, dia bilang. Dan juga itu Hashem, nama itu. Adonai Echad atau Yahweh Echad. Tuhan itu satu, dan satu kesatuan. Kira-kira kalau kayak gini pasti ada komentar ya dari sebelah. Ya. Kok ikut-ikutan sih? Ikut-ikutan sih? Mana yang benar? Yang ikut-ikutan siapa? Mereka abad ke-7. Iya. Sedangkan
ucapan Shema ini 1500 tahun sebelum Masehi. Siapa yang ikut-ikutan? Ya. Siapa? Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Amin. Ya. Oke, yang satu lagi Sam. Kalau tadi itu ucapan Shema di Israel, nah ini lihat ucapan Shema di mana ini? Di Papua. Papua, saudara-saudara. Lihat ini. Oke. Pakai HP saya lagi. Mantap. Merinding saya, saudara-saudara. Siapa yang nggak merinding nih? Kita punya saudara di sana mengucapkan ini. Pengakuan iman yaitu Shema Israel, pengakuan. Gak beda dikit. Keren ya? Merinding gak coba? 2 kali dia ngucapin barutnya. Merinding asli, saya merinding mau nangis saya. Terus ada belakangnya. Ada bahasa Inggris. Karena mereka orang Papua Nugini, jago bahasa Inggrisnya. Asli jago mereka. Ya. Jadi itu pengakuan iman kita. Tidak main-main saudara-saudara. Dari awalnya dari misalnya nih bumi dari sini sampai ke sini sudah nyebar kemana-mana. Ya, luar biasa. Baik. Berikutnya, birkat Kohanim yang saya bilang tadi. Di akhir ibadah, Pak Gembala akan memberkati kita semua dengan ini, birkat Kohanim. Di gereja-gereja lain juga sudah, meskipun belum menyebut nama Bapak Yahweh atau menyebut nama Tuhan Yesua, tapi gereja-gereja lain juga sudah ada yang mulai menyebutnya. Ini saya bikin 2 begini supaya kita bisa bandingkan. Jadi kita Benmibat atau kita bilangan. Dua-duanya sama ya tentu saja dari pasal 6 ayat 22 sampai 27. Yang pertama, Yevareka Yahweh Semereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Pemeliharanya sempurna. Amin saudara-saudara. Ya, memberkati dan memelihara. Yang namanya memelihara, waktu kita tidur juga dipelihara, diliatin, dijagain. Ya, Yael Yahweh Panau Eleka Wihuneka. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Jadi Tuhan melihat kepada kita, menyinarkan wajahnya yang penuh kuasa kasih itu kepada kita, dan bermurah hati kepada kita. Bermurah hati, tahu nggak bermurah hati? Kamu hendaknya bermurah hati karena dia murah hati. Itu diucapkan di Matius 5 ya, dalam khotbah di atas bukit oleh Tuhan Yesus. Kita harus bermurah hati. Seminggu ini, 2 minggu ini saudara-saudara, ucapan itu ada di kuping saya. Terutama kalau saya lagi di jalan dan sering uring-uringan melihat orang lain sembarangan. Tuhan tegur saya, kamu harus murah hati, jangan uring-uringan. Biarin aja, karena Bapamu juga murah hati kepadamu. Kamu juga banyak kesalahan. Kamu juga pernah melanggar lalu lintas. Kamu bukan orang yang sempurna. Dia murah hati kepadamu,
Dia memberi kamu kesempatan untuk menjadi lebih baik setiap hari, setiap saat sampai dia nanti datang kembali. Berlaku untuk kita semua. Amin, saudara. Ya. Yang ketiga, Yesaya we panawelaka we asemleka salom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia menegaskan lagi, menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi engkau shalom. Luar biasa. Tuhan yang sumbernya shalom, Tuhan kita yang karakternya tidak terpisahkan dari shalom itu, memberi kita shalomnya dia. Nangkep nggak di sini? Ada nggak sesembahan lain yang memberikan shalomnya kepada kita, yang memberikan karakternya kepada umatnya? Ada nggak? Saya loncat dari Monas kalau ada. Gitu ya. Nggak ada, saudara. Hanya Dia, pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang memberikan shalomnya kepada kita, yang memberikan salah satu karakternya kepada kita. Shalom, damai sejahtera, nggak kurang apapun. Wah, pokoknya yang the best lah, berikannya kepada kita. Oke, next. Ya. Birkat Kohanim yang tadi dilanjutkan dengan ini dari Devarim 28 atau Ulangan 28. Baru kata Bair Ufaru kata Besate, diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Ya, oh ya sebentar. Yang tadi, balik lagi. Setiap kali Pak Gembala ngomong salah satu poin ini, mereka, kita jawabnya Ken Yehi Rotson. Ken Yehi Rotson itu artinya terjadilah yang kamu ucapkan. Amin. Terjadilah yang kamu ucapkan. Itu jawaban afirmasi dari umatnya saat menerima berkat. Ken Yehi Rotson. Ya. Makanya kita jawab itu nanti ya, saat Pak Gembala menyampaikan berkat yang luar biasa ini. Ya fareka Yahweh mereka. Ken Yehi Rotson. Ya Yahweh panaw eleka. Wikuneka. Amin. Ken Yehi Rotson. Isa Yahweh panaw eleka. We Hashem leka shalom. Amin. Ken Yehi Rotson. Itu jawabannya dari kita. Nah, oke, next. Di sini ada 4 poin. Di setiap poinnya kita cukup jawab amin, gitu ya. Yang pertama, baru kata baik, ufaru kata besade, diberkatilah kau di kota dan di ladang. Jawabannya amin. Artinya apa? Di kota dan di ladang. Ladangnya Pak Gembala apa? Tukang roti. Tukang roti. Selain roti, Bangunan Pak. haleluya. Pernah kecewa tidak sama Bapak Yahweh? Tidak pernah. Tidak pernah, selalu. Dalam Haleluya. kekecewaan juga saya percaya ada masih percaya. Amin, saudara-saudara. Ya, kadang kita nggak ngerti. Kenapa ladang kita harus menguning dulu nih? Kenapa ladang kita kayaknya hujannya kurang, panennya kurang? Saya waktu zaman COVID, setahun nggak ada job. Tiba-tiba teman saya menghubungi saya, mungkin yang udah pernah dengar ya. Bayu, saya ada job buat kamu, bisa nggak? Bisa. Kemana? Korea. Zaman COVID, saudara, saya dikirim ke Korea. Bukan kuat usaha saya, bukan karena prestasi saya, bukan. Tapi Tuhan yang memberikan itu kepada saya. Amin. 1 bulan saya di Korea lebih. 1 bulan lebih. Tidak kekurangan apapun karena shalomnya Dia beserta dengan kami, sama seperti saudara. Amin. Ya.
Diberkatilah buah kandunganmu, lalu pri bitneka, pri ateka, ukari hemteka, sekar alapeka, dan serot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan kambing dombamu. Diberkatilah ini semua. Buah kandunganmu apa? Anak bisa. Pekerjaan kita, keahlian kita juga bisa, saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan, itulah buah kandungan kita. Apapun yang ada di dalam kita yang menghasilkan. Bisa menjadi hasil bumi, oke. Karena dulu konteksnya orang Israel kebanyakan adalah petani dan peternak. Ada pedagang juga, ada. Hasil bumi, pekerjaan kita. Hasil ternak juga sama, pekerjaan kita. Ya. Sama seperti pagem, pekerjaannya ada 2 sekarang. Baik roti, perusahaan roti ataupun perusahaan sipil. Nanti berkembang lagi perusahaan apa lagi, Pak? Tuhan yang kasih nanti. Ya, bakery-nya makin besar, amin. Gitu saudara-saudara. Berikutnya adalah barutan atau wisateka. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Adonan roti. Adonan roti masih banyak. Ya, roti lagi, ini luar biasa ini rotinya ya. Nanti kita bisa nyicipin rotinya, ada tuh. Ya, bread of life. Ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Kalau hidup kita sekarang apa nih? Bakulmu apa kira-kira? Kalau saya menerjemahkannya sebagai bakulmu itu tempat wadah makanan kita, wadah beas, imah. Kalau orang Sunda wadah berasnya jangan sampai kosong, pamali katanya. Ya, pamali. Salah nggak itu? Tidak, saudara, karena itu sebuah afirmasi. Kita ambil aja sebagai afirmasi bahwa tempat beras kita ini nggak pernah kosong. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, tempat masaknya diberkati jadi masakan yang bergizi. Apapun itu, yang sangu jemuyah unggul ke bergizi, saudara. Dan saya diberi hikmat lagi, bakulmu dan tempat adonanmu, rekening kita dan dompet kita. Amin. Amin. Rekening kita dan dompet kita. Ya, gak pernah dibiarkannya kecewa kita. Diisi lagi sama Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk ngisi itu semua. Kita diberi power untuk berkarya, bisa mendapatkan berkat. Apapun profesi kita, ya. Baru kata begoy kau, baru kata beseteka. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini berbicara tentang interdimensional. Kita ada di ruangan ini, pasti kita tidak ada di ruangan yang lain. Tuhan mau kita mendapatkan berkat dimanapun kita berada. Saat kita keluar dari rumah, berarti kita ada di dalam alam yang lain. Saat kita masuk lagi dari rumah ke rumah, kita juga tetap diberkati. Jadi dimanapun kita berada, rekening kita dan dompet kita diisi. Amin. Itu saudara. Gak ada yang seperti Tuhan kita. Makanya ini ucapan yang penting. Saya nggak tahu kalau nanti seperti yang kita doakan, seperti yang kita harapkan selama ini, KPI Betsimka di sini menjadi sangat besar sekali. Saya berdoa dalam hati, saya ucapkan harapan saya mau saat Pak Gembala mengucapkan doa berkat, jangan ada yang jelinap pulang keluar duluan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari kita, dari saudara-saudara kita di gereja yang lain. Saat ucapan berkat, pendetanya ngasih berkat, diberkatilah engkau di kota dan di dalam bla 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 bla. Keluar, duluan lah. Rugi.
berkatnya tidak ada. Saat diberkati, pesen Gojek. Rugi, saudara. Rugi. Berkatnya nggak full. Rugi besar. Jangan lakukan itu. Jangan. Siapapun kenalan kita kasih tahu. Saat diberkati, diamlah di tempat. Terima dulu berkat itu dengan tangan terangkat seperti ini. Dia memberikan berkatnya dengan luar biasa, melebihi yang kita bisa terima sebetulnya. Makanya dengan segenap kekuatan kita angkat ini. Dengan segini kekuatan kita bukan? Kacil unyil, zaman dulu. Ya, mungkin ada yang tahu nggak unyil? Generasi zaman now nih. Oh tahu. Unyil ya, dari dulu kelas 6 terus ya. Pauganya cepet. Pauga cepet aja. Emang zaman ceng ngoceng ya. Oke. Berkat Kohanim juga masih ada nggak? Diakhirin kan nih. Baru kata Yahweh Elohim Malaikat Olam Besem Yeshua Masih baru Pereski le Olam Faed. Amin. Ya artinya apa? Diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, dalam Yeshua Hamasya dan Ruach Kodes satu Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Ya, luar biasa saudara. Kita sekali lagi diberi privilege yang luar biasa. Ya. Berkat Kohanim ini tambahan sedikit lagi saudara. Ya selesai jam 8 loh. Enggak ya. Dilakukan oleh imam di sinagoga, ya imam, gitu. Kalau di kekristenan dilakukan oleh imam yaitu gembala atau pastor, gitu ya. Imam ini yang namanya imam biasanya kalau dalam Yahudi adalah laki-laki keturunan Harun, keturunan Lewi, suku Lewi yang ditunjuk sebagai pelayan di rumah Tuhan. Tapi kalau kita ingat 1 Petrus 2 ayat 9, ada yang ingat gak? Ada yang ingat gak 1 Petrus 2 ayat 9? Lagu ini dulu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya yang menakjubkan. Jadi kita ini imamat rajani. Masing-masing dari kita adalah imam rajani yang lapor kepada imam besar, atau bahasa Israelnya Kohen Gadol. Laporannya ke siapa? Yeshua Hamasya, ialah imam besar kita. Lapor sama beliau, lapor sama dia. Kalau gitu perempuan boleh nggak? Boleh, karena kamu adalah imamat rajani. Siapapun Anda, siapapun engkau adalah imamat rajani. Seorang ibu, betapa mulianya seorang ibu memberkati anak-anaknya dengan berkat Kohanim. Akan sangat mulia sekali. Dan beruntunglah anak-anaknya yang diberkati juga oleh ibunya, tidak hanya oleh bapak-bapaknya. Jadi inilah luar biasanya Tuhan kita, saudara-saudara, bahwa kita boleh mengucapkan tadi apa yang pertama? Shalom. Kita boleh mengucapkan Shema. Dan kita boleh menerima berkat Kohanim. Bahkan kita boleh memberikan berkat Kohanim kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena kita adalah imamat raja. Amin. Saya tidak akan memperpanjang firman. Kiranya